Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Matius bab 19 ayat 23 sampai 24. Saudara yang terkasih, pernyataan Yesus ini sangat keras dan sangat tegas. Yesus menanggapi sebenarnya sikap seorang muda kaya yang datang kepada Yesus yang bertanya, Tuhan bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus menyampaikan, apa kamu sudah melaksanakan perintah Tuhan? Orang muda itu dengan bangga mengatakan, sudah. Dan Tuhan mengatakan, satu kekuranganmu. Kamu harus menjual segala milikmu dan membagikannya kepada orang miskin. Dan di dalam Injil dikatakan orang kaya itu pergi dengan sedih karena dia kaya, karena dia hartanya banyak. Nah, karena itu Yesus sebenarnya mencintai orang muda itu, tetapi juga menyayangkan. Ya, karena orang muda itu melekat dengan hartanya. Dia tidak mau melepaskan dan berbagi dengan sesamanya. Dan Yesus dengan sabda Tuhan ini juga menegur kita semua yang kadang-kadang masih merasa kaya, ya, bahwa akan sulit orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, akan sulit, lebih mudah itu seekor unta masuk lubang jarum. Ya, lubang jarum, ya kita tahu sendiri lubang jarum sekecil lah, pastinya kecil lubang jarum. Akan sulit orang kaya masuk ke dalam surga, lebih mudah unta masuk lubang jarum. Atau kemudian disitulah yang mau mengatakan bahwa tidak mungkin orang yang kaya, yang melekat dengan kekayaannya masuk ke dalam surga. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tentu ini bagi manusia, bagi kita tidak mungkin. Tapi bagi Allah dikatakan, bagi Allah segala sesuatunya mungkin. Sebenarnya yang mau dikatakan oleh Tuhan, supaya kita di dalam hidup kita mempunyai sikap lepas, bebas terhadap segala milik kita. Kita tidak menggenggam erat harta kekayaan kita, seolah-olah harta kekayaan kita menyelamatkan kita. Dan itu yang seringkali terjadi dalam diri kita. Karena kita memiliki sesuatu, kita menganggap bahwa saya bisa melakukan segala-galanya. Bahkan kemudian Tuhan pun bisa kita beli dengan harta kekayaan, padahal tidak. Nah, padahal keselamatan, kehidupan kekal itu adalah anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan mengatakan juga, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Harta di dalam hidup kita itu sarana. Kita memang butuh harta, kita butuh makan, kita butuh hidup, kita butuh. Tetapi kita harus menyadari bahwa harta itu bukan segala-galanya. Untuk sampai kepada Allah, untuk kita sampai kepada kehidupan yang kekal, kita harus selalu siap meninggalkan segala-galanya yang bukan Allah, yang kemudian yang justru mengikat hidup kita hanya sampai pada dunia ini. Karena kehidupan kekal adalah kehidupan surgawi. Kita harus mencari kehidupan ilahi dalam kehidupan kita. Kita juga harus pandai menggunakan harta kita untuk mendapatkan harta surgawi, dan mempergunakan harta kita untuk kebaikan bersama, untuk kesejahteraan bersama, untuk kebahagiaan bersama. Tetapi yang penting kita tidak melekat dengan harta itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, juga ada seorang kudus namanya Santo Fransiskus. Dia juga orang yang kaya, anak pedagang kain yang kaya juga. Hidupnya juga sejak muda dia berfoya-foya karena merasa punya harta, punya milik, dan kemudian mencari kesenangan. Dia berpikir bahwa dengan mempergunakan harta itu untuk kesenangannya, dia bisa bahagia. Ternyata tidak. Hidupnya menjadi kosong. Akhirnya dia menjual segala miliknya. Dia menjadi hidup miskin. Miskin mengikuti Yesus yang miskin juga. Yesus yang kaya Allah tetapi mau menjadi miskin. Menghayati hidup miskin. Ya, menyadari bahwa
kita ini di hadapan Allah bukan apa-apa. Ya, dan dia menemukan jalan hidup itu, dan jalan hidup itulah yang membawa kepada kebahagiaan dan kehidupan kekal. Nah, saudara-saudari yang terkasih, para murid pun juga protes, dia merasa bahwa sudah meninggalkan segala-galanya. Ya, terus apa yang didapat? Sebenarnya protes para murid itu sebenarnya juga menggambarkan kadang-kadang di dalam kehidupan kita, kita juga masih mengharapkan imbalan. Kita bekerja di gereja pelayanan, mengharapkan imbalan, mendapatkan harta, mengharapkan penghargaan, mengharapkan hal-hal duniawi. Ya, padahal kehidupan kekal itu kita peroleh ketika kita mampu melepaskan hal-hal duniawi. Tidak hanya harta, tetapi juga kehormatan kadang-kadang. Ya, kemudian yang mengorbankan diri kita, pengorbanan-pengorbanan diri kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Yesus kemudian menjawab kepada para murid yang telah meninggalkan segala-galanya, itu apa yang didapat? Tuhan mengatakan, yang kamu tinggalkan tidak hilang, tidak pergi. Kamu malah justru mendapat 100 kali lipat. Dan kamu juga tidak hanya itu, kamu juga memperoleh hidup yang kekal. Yang Tuhan persoalkan adalah bagaimana kita mempergunakan harta duniawi ini dengan sebaik-baiknya. Kita tidak melekat di situ, kita tidak tergantung di situ. Ya, kita tidak merasa bahwa itu segala-galanya, tetapi kita belajar menjadi lepas, bebas, menjadi tidak tergantung. Dan kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, mengikatkan hidup kita kepada Tuhan. Itulah kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati.